Terakhir pimpinan, terakhir. Semua presiden tidak ingin menyengsarakan rakyatnya. Semua presiden. Tidak ada satu presiden pun yang ingin menyengsarakan rakyatnya. Profesor Dr. Ahsanul Kossasi SE, MM, CSFA, CFRA. Manusia multidimensi. Lahir di Sumeneb, Madura 10 Januari 1967. Ahsanul Kossasi atau Aki merupakan putra ulama besar dan tokoh ahli metafisika dari Madura, Kiai Haji Bahaudin Mudhari. Aki mengabdikan kehidupannya dalam sejumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Saat ini ia mendapat amanah sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Suami dari Nyonya Hajah Retno Suryandari dan ayah dari Anissa Zafarina Kossasi ini sudah menyelesaikan studinya dengan gemilang. Setelah meraih sarjana ekonomi di Universitas Pancasila, ia melanjutkan pendidikan masternya di Jose Rizal University Manila, Philippines, dan juga bergelar master dari Universitas Pancasila, dan berhasil meraih gelar doktor dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Sebelum berkiprah sebagai birokrat di lembaga auditor negara, ia berpengalaman sebagai legislator, menjadi anggota DPR RI 2009-2014. Ia dikenal juga mempunyai gaya bicara yang teratur, tetapi tetap tajam dan kritis. Pengalaman dan pemahamannya di bidang keuangan turut mengantarkannya menyusun dan membidani 9 undang-undang tentang keuangan negara yang bermanfaat penting bagi Indonesia, sehingga ia dipercaya menduduki jabatan strategis sebagai pimpinan Komisi 11 DPR RI. Tak hanya di bidang keuangan saja, ia juga pernah menjadi pengurus PSSI sebagai Eksekutif Komite PSSI dan Bendahara PSSI selama 10 tahun. Saat ini ia aktif menjadi pembina dan sekaligus Presiden Klub Madura United FC yang menjelma menjadi kekuatan baru sepak bola nasional dengan dukungan supporter Madura Bersatu yang berbasis di Madura. Dalam pemberdayaan masyarakat, Aki membina koperasi di sejumlah daerah dan membangun koperasi di wilayah Pesanggerahan Jakarta Selatan. Ilmu yang dimiliki Aki adalah belajar tentang Grameen Bank di Philippines dan Bangladesh kepada peraih Nobel di bidang mikrokredit, yaitu Muhammad Yunus. Aki menggabungkan konsep credit union dengan konsep tanggung renteng ala Indonesia, dikemas dalam bentuk koperasi simpan pinjam dengan program Ku Tabung, kerja untung tabung. Konsep ini dimulai dengan mendirikan sebuah kantor sederhana yang dibangun secara swadaya oleh 21 anak muda di Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dengan modal awal 15 juta rupiah. Kerja keras tanpa lelah, fokus, dan istiqomah. Koperasi ini dijalankan melalui program asistensi dan pendampingan langsung kepada pedagang kecil di sejumlah pasar tradisional di wilayah Jakarta Selatan dan Tangerang. Dalam 2 tahun awal perjalanan, dari 21 anak muda yang terlibat tidak mampu bertahan karena gaji yang diberikan masih sangat tidak layak. Mereka kembali ngojek karena penghasilannya lebih besar. Aki terus memberikan keyakinan kepada mereka yang tersisa. Tersisa 9 orang yang bertahan dan terus menjalankan arahan yang dilakukan langsung oleh Aki. Setiap malam, Aki mengumpulkan mereka, mengajarkan tentang pembukuan, komputer, neraca, dan membuat cash flow, termasuk membangun skema pembiayaan yang baik bagi kalangan pengusaha kecil mikro sektor informal. Sistem dana bergulir dengan modal kepercayaan justru mendapat respon positif dari pengusaha kecil. Pinjaman awal Rp400.000 bergulir menjadi Rp1 juta dengan perputaran cash yang sudah mencapai Rp400 juta per hari. 5 tahun berlalu, kantor koperasi diperbaiki. Karyawan bertambah menjadi 15 orang. Perputaran semakin besar. Anggota semakin bertambah. Saat ini Koperasi Putra Swadaya Merpati memiliki kantor pelayanan 3 lantai yang dihuni 48 orang karyawan. Anggota Koperasi PS Merpati saat ini mencapai lebih dari 10.000 orang dengan aset sudah mencapai Rp38 miliar yang digulirkan setiap hari untuk pedagang kecil seperti warung, tukang sayur, penjual bubur,
tukang jamu keliling, tukang bakso, pedagang pasar, dan pedagang sektor informal lainnya. Langkahnya telah banyak memberdayakan rakyat kecil, mengajarkan kaum muda untuk berusaha, dan pada akhirnya membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Atas pengalaman tersebut, ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, Dekopin. Dalam bidang pertanian, dia juga aktif membantu petani. Jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum HKTI telah mengantarkannya menjadi pembina sejumlah koperasi pertanian dan kelompok tani di sejumlah daerah di Indonesia. Aki juga menguasai ekonomi syariah, berbekal ilmu agama yang diperoleh dari almarhum ayahnya. Dia menguasai tentang ekonomi Islam, sehingga pernah dipercaya sebagai Dewan Penasehat Ekonomi Syariah Indonesia. Selain sibuk sebagai pejabat negara, saat ini Aki juga aktif sebagai dosen di berbagai universitas. Universitas Airlangga adalah tempat Aki membagikan ilmunya kepada mahasiswa S1 dan S2 bidang ekonomi manajemen. Ilmu langka yang dimiliki Aki membuat Universitas Airlangga tertarik untuk menerapkan sistem mikrokredit yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Sejumlah modul disiapkan, sejumlah seminar dan diskusi dilakukan sebagai bagian pendalaman ilmu dan pengabdian masyarakat yang merupakan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hari ini, Universitas Airlangga menganugerahkan sebuah gelar guru besar yang layak disandang seorang penggerak ekonomi rakyat kecil, seorang inisiator microfinance Indonesia yang diajarkan melalui prinsip dan filosofi kebersamaan, kepedulian, dan kedisiplinan yang terus ditanamkan kepada orang-orang di sekitarnya. Ahsanul Qasasi, waktu kecil dipanggil dengan nama Sanul. Dalam bahasa Madura, Sa berarti satu, dan Nul berarti nol. Jadilah angka 10, sebuah angka yang selalu menjadi pendamping dalam hidup seorang tokoh bernama Ahsanul Qasasi, yang lahir tanggal 10 Januari dan anak ke-10 dari 10 bersaudara. Prinsip hidupnya adalah bekerja tanpa pamrih, berbicara tanpa fitnah, karena rezeki Tuhan tanpa batas. Pengalamannya sebagai profesional, bankir, pengusaha, pekerja sosial, politisi, dan saat ini sebagai birokrat, membuatnya banyak memiliki teman dan sahabat di seluruh Indonesia. Bagi saya, pertemanan itu penting, karena memang kita hidup itu kan bersilaturahim dengan sejumlah kawan. Kita kalau punya teman dimanapun, pasti kita memiliki hal yang sangat diuntungkan di antara itu. Saya ribuan teman saya di seluruh Indonesia. Saya tidak punya musuh sama sekali. Jadi saya kemanapun pasti ada teman. Disitulah yang banyak membantu saya dalam saya berkarir, dalam saya berorganisasi, termasuk juga dalam mengembangkan koperasi ini. Inilah kunci bahwa kepada teman-teman semua saya mengajak jangan membuat isu-isu permusuhan yang akan memunculkan perpecahan. Bahwa pertemanan itu harus dijaga, persahabatan itu harus dikelola agar kita bisa paling tidak buat kita sendiri, ya, buat teman-teman kita sendiri memiliki hal yang positif dalam menjalankan kehidupan di kemudian hari. Ini penting bagi saya. Jangan cacati teman itu, ya. Jangan tidak ada satupun yang boleh, ya, merusak pertemanan, karena itu akan membahayakan masa depan. Ahsanul Qasasi, 20 tahun menjadi bankir, pernah berkarir di politik, menjadi seorang politisi yang berbasis profesional, peraih The Best Muslim Entrepreneur di tahun 2004, dan peraih The Most Creative Entrepreneur di tahun 2006, dan menjadi kepala cabang bank yang termuda di saat usianya baru genap 26 tahun. Ahsanul Qasasi dianugerahi bintang jasa utama oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, pada tahun 2019. Saat ini menjadi ketua yayasan yang menaungi Universitas Bahauddin Mutahari, Madura, Uniba Madura, dengan mengharumkan nama orang tuanya, yaitu Kiai Haji Bahauddin Mutahari, seorang ulama besar dan tokoh ahli metafisika dari Madura.
Universitas Airlangga menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Ahsanul Qasasi adalah cerita yang baik, sebagaimana tersebut dalam surat Yusuf ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadal Qur'an. Ahsanul Qasasi dari Madura untuk Indonesia.